Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu kepada jemaat semua, mari kita bangkit berdiri semua, kita mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memuliakan Tuhan. Kita puji Tuhan dari KPPK nomor 2, hormat diberi. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya masih rindu kita semua untuk memuji Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Apapun tak menghina.
perlu selalu ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan. Untuk itu, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan hormat, limpah terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas kehidupan kami. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Karena kasih-Mu Engkau rela menebus kami dari jurang kebinasaan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu kepada kami boleh beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan dan syafaat kami kepadamu. Ya Bapa, pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami doakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kerjasama GKT dan Departemen Misi, secara khusus tim EE, dalam hal ini yang menangani pelayanan di Mentawai ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama ini. Kiranya kerjasama ini boleh berjalan dengan baik, dengan satu tujuan ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan Injil-Mu ya Tuhan diberitakan di seluruh muka bumi ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kerjasama ini. Kami boleh melihat ya Tuhan, kerjasama ini berjalan dengan baik dan semuanya itu hanya dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk dana-dana yang dibutuhkan. Kami tahu ya Tuhan membutuhkan dana yang banyak. Namun kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau akan menyediakan segala sesuatunya. Karena kami percaya ya Tuhan ini adalah pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Khususnya pergumulan jemaat GKT Trinity. Ya Tuhan, secara khusus di dalam pekerjaan. Kami tahu ya Tuhan pada hari-hari ini begitu sulit, begitu banyak tantangan ya Tuhan dalam pekerjaan. Namun kami percaya ya Tuhan ada Tuhan yang terus menguatkan kami, ada tangan Tuhan yang terus menopang kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati segala hal yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Dalam segala hal yang dikerjakan kiranya Tuhan memberkati. Mungkin dalam hal ini jemaat-Mu mengalami pergumulan, kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Ya Bapa, kami hanya berseru dan berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk proses penyusunan program kerja GKT Trinity, terlebih dalam visi misi gereja ini. Ya Tuhan, kami percaya gereja ini boleh ada itu semua karena Tuhan, itu semua atas seizin Tuhan. Dan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada dalam menjalankan program kerja yang ada ya Tuhan. Dalam menyusun segala hal yang direncanakan dan ingin dikerjakan. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Agar setiap majelis dan hamba Tuhan yang ada ya Tuhan boleh bergandengan tangan, bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di GKT Trinity ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan gereja ini boleh menjadi berkat bagi sesama yang ada. Pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk Kota Palu. Kami berdoa ya Tuhan bagi kota ini. Kami menyerahkan kota ini kepadamu. Pemerintah yang ada kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk membawa kota ini lebih baik ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Inilah syafaat kami yang kami serukan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan membawa doa kami. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sembari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta
ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity. Minggu ini kita sudah memasuki pekan kedua di bulan Agustus. Memang ya sepertinya tidak terasa berlalunya waktu itu. Tetapi fakta yang tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai saat ini, kondisi masyarakat kita bahkan seluruh dunia itu masih bergulat, bergumul, dan menantikan pemulihan dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 di negara kita itu masih terus bertambah. Sehingga sesungguhnya kurva penyebarannya belum melandai. Bahkan beberapa hari terakhir ini saya membaca surat kabar harian Kompas, mereka menyoroti satu segmen tertentu dalam masyarakat yang sangat terdampak dalam kondisi pandemi ini, yaitu kaum perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mereka ini yang seringkali terpinggirkan dalam upaya bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Begitu menyedihkan mengetahui realita ini. Dan pertanyaannya adalah kapan kita bisa pulih dari kondisi pandemi ini? Jemaat sekalian, dalam kalender gerejawi salah satu bacaan pada pekan ini adalah Mazmur 85. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak Anda sekalian untuk membaca dan merenungkan Mazmur ini. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau karuniakan kepada kami, untuk boleh kembali lagi membaca firman-Mu di saat ini. Kiranya pula Engkau berkenan menolong dan menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bukakanlah hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor yang ke-85. Mazmur 85, LAI memberikan judul untuk Mazmur ini adalah Doa Mohon Israel Dipulihkan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub.
Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian Mazmur 85 yang akan jadi perenungan pagi kita di saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jemaat GKT Trinity sekalian, Mazmur 85 yang menjadi bacaan kita baru saja merupakan salah satu mazmur yang genrenya tergolong ke dalam mazmur-mazmur ratapan. Ratapan dalam Mazmur 85 ini berkaitan dengan permohonan untuk karya pemulihan Tuhan bagi umat-Nya yang dilanda kesukaran. Itu bisa kita lihat di ayat 5 hingga ayat ke-8. Kesukaran yang nampaknya berkaitan dengan kondisi tanah mereka tinggal. Mengapa? Karena pada awal dan akhir Mazmur ini disebutkan tentang tanah, bumi, negeri. Makanya ya beberapa penafsir itu terbagi dalam memahami apakah kesukaran yang dihadapi pemazmur beserta umat ini berkaitan dengan bencana kekeringan tanah atau situasi pembuangan umat sehingga mereka berdoa kepada Tuhan untuk boleh pulang kembali ke tanah mereka. Namun yang pasti pemazmur bersama umat mengalami kesukaran dan mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Nah, sebagaimana mazmur-mazmur ratapan lainnya, kita akan melihat beberapa elemen yang umumnya dimiliki dalam genre mazmur ratapan ini, yang sekaligus menjadi panduan bagi kita dalam merenungkan mazmur ini. Mari kita melihat elemen yang pertama, yaitu ingatan akan karya pemulihan Tuhan di masa lampau. Mari kita perhatikan pada ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Pada ayat-ayat itu, jemaat sekalian, kita akan menemukan ingatan si pemazmur tentang karya pemulihan Tuhan di masa lampau. Ingatan akan karya pemulihan Tuhan di masa lampau ini seakan begitu kuat melekat pada benak si pemazmur. Dan dengan memori tersebut seolah-olah membawa pemazmur kembali melihat secara jelas bagaimana Tuhan telah berkarya untuk memulihkan umat-Nya di masa lampau. Pada ayat 2 hingga ayat yang keempat, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita menemukan sebanyak 5 kali pemazmur itu menyatakan kepada Tuhan bahwa Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan. Engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Engkau telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. Engkau telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Jemaat sekalian, ingatan yang penuh keyakinan dari si pemazmur ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Bahwa Tuhan yang dikenal orang Israel sejak masa lampau adalah Tuhan yang memulihkan. Di sini saya secara pribadi tidak terlalu membedakan ya antara pemulihan dan penyelamatan. Karena dua istilah ini yaitu pemulihan dan penyelamatan muncul sebagai sesuatu yang sejajar pada ayat yang kelima. Maka Tuhan yang memulihkan tentunya juga berarti adalah Tuhan yang menyelamatkan.
Dari sini mari kita lihat pada elemen yang kedua. Elemen yang kedua adalah permohonan karya pemulihan. Berdasarkan ingatan akan karya pemulihan Tuhan di masa lampau, maka sekarang pemazmur memohonkan pemulihan bagi umat Tuhan. Dan di ayat 5 dan ayat 8 kita menemukan ada 4 seruan permohonan. Pemazmur berseru, "Pulihkanlah kami, tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Jemaat sekalian, seruan-seruan ini menegaskan kepada kita betapa pemazmur bersama seluruh umat itu sungguh-sungguh memohon dan merindukan karya pemulihan Tuhan bagi mereka di masa itu. Menariknya jemaat sekalian begini. Di tengah 4 seruan permohonan ini, pemazmur kemudian memasukkan 2 atau 3 pertanyaan di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya merupakan kebingungan yang melanda umat Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja berseliweran di antara mereka dalam percakapan sehari-hari. Apakah Tuhan akan murka untuk selamanya? Apakah Tuhan akan melanjutkan murkanya sampai turun-temurun? Apakah Tuhan tidak mau menghidupkan umatnya kembali? Sesungguhnya ya jemaat sekalian, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini telah diberikan dengan penuh harapan dan keyakinan oleh si pemazmur pada ayat kedua dan ayat keempat tadi. Bahwa memang pada faktanya tidak untuk selamanya Tuhan murka. Tuhan tidak akan memperpanjang murkanya. Dan ya, Tuhan akan menghidupkan kembali umatnya. Makanya pemazmur membingkai pertanyaan-pertanyaan kebingungan umat itu dengan 4 permohonan pemulihan kepada Tuhan tadi. Yang didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan umatnya. Sebagaimana yang pernah dan mereka ketahui di masa lampau apa yang telah dikerjakan Tuhan. Dengan demikian, secara cepat mungkin kita akan dapat memahami begini. Sesungguhnya di dalam kebingungan dan di dalam penantian kita akan karya pemulihan Tuhan di saat ini, maka saya kira tidaklah mengapa jika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan untuk memohon pemulihannya. Sebagaimana yang juga dilakukan pemazmur. Berseru memohon karya pemulihannya dengan berdasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan umatnya. Dari sini mari kita lihat lagi masuk pada elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga adalah penantian akan karya pemulihan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, pada ayat 9 hingga ayat yang ke-14, pemazmur menunjukkan peralihan sikap. Dari sikap mengingat dan memohon beralih kepada sikap menanti. Apa yang hendak dia mohon telah dirinya sampaikan. Apa yang digumulkan umat telah dia serukan. Sekarang si pemazmur menantikan karya pemulihan Tuhan dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Karena dirinya mengetahui bagaimana Tuhan telah berkarya untuk memulihkan umatnya di masa lampau. Bahkan pada ayat 9 hingga ayat yang ke-14 ini, pemazmur itu menjelaskan penghayatannya tentang karya pemulihan Tuhan yang dia nantikan itu. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa karya pemulihan Tuhan itu merupakan karya damai sejahtera atau yang biasa kita disebut dengan shalom. Tetapi shalom di sini bukanlah damai sejahtera yang semu, di mana keadilan, kasih dan kesetiaan diabaikan atau dikompromikan. Melainkan karya damai sejahtera atau shalom itu disebutkan si pemazmur juga meliputi penegakan keadilan, kasih dan kesetiaan. Makanya muncul gambaran yang sangat indah di ayat yang ke-11. Sebab tanpa penegakan keadilan, kasih dan kesetiaan, maka damai sejahtera sesungguhnya tak akan pernah tercapai. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa karya pemulihan Tuhan
merupakan karya damai sejahtera yang meliputi relasi Tuhan, umat, dan alam. Jadi Tuhan, umat, dan alam, relasi antara ketiga ini yang dalam Mazmur ini tentang alam diungkapkan dengan tanda tanah di ayat 2, ayat 12, dan ayat 13. Serta langit di ayat 12. Jadi begini, nampak kepada kita bahwa karya damai sejahtera Tuhan ini bersifat holistik dan kosmik. Karena mencakup penegakan keadilan, kasih, dan kesetiaan, serta transformasi relasi antara Tuhan, umat, dan alam. Dengan demikian jemaat GKT Trinity sekalian, dari Mazmur 85 ini kita boleh merefleksikan bahwa dua pelajaran. Yang pertama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Tidak untuk selamanya ia murka. Kedua, karya pemulihan Tuhan itu adalah karya damai sejahtera yang juga meliputi penegakan keadilan, kasih, dan kesetiaan dalam relasi Tuhan, umat, dan alam. Dua pelajaran ini tentunya dapat kita refleksikan dalam segi kehidupan kita, pada dua segi. Yang pertama pada segi pribadi. Kita menemukan dan menghayati, kita akan tetap terus mengingat bahwa ketika kita dilanda kebingungan dan diterjang oleh kesukaran di masa kini, ingatlah kepada Tuhan yang telah berkarya memulihkan dan menyelamatkan kita. Berdoalah memohon pemulihan Tuhan dan nantikanlah dengan penuh keyakinan serta penuh harap kepada karya pemulihan Tuhan di masa sekarang. Kita masuk pada segi yang kedua, pada segi relasi sosial antara gereja dan masyarakat, sebagaimana yang menjadi tema bulanan kita. Ibu bapak, kita mengetahui sama-sama, masyarakat kita dilanda krisis multidimensi dalam kondisi pandemi ini. Dalam dimensi kesehatan karena COVID-19 yang menginfeksi banyak orang dan merenggut banyak jiwa. Pada dimensi ekonomi, di mana perputaran roda ekonomi terhambat karena banyak usaha dan pekerjaan milik masyarakat yang terdampak, baik dari sisi mikro maupun dari sisi makro. Sedangkan biaya pengeluaran untuk kebutuhan hidup itu tetap, bahkan ada yang bertambah. Kita tentu mungkin akan mendengarkan banyak keluhan orang tua bagaimana mereka harus mempersiapkan prasarana, bahkan mempersiapkan kuota untuk anak-anak mereka menjalani pendidikan di masa pandemi ini. Tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Lalu pada dimensi sosial, kita akan melihat di mana kita sukar lagi untuk berelasi seperti biasanya dengan kerabat kita. Bahkan kita akan menemukan terjadinya tindakan diskriminasi kepada pihak-pihak tertentu. Seperti tenaga medis yang sesungguhnya sedang berjuang keras dalam kondisi pandemi ini, tapi dalam beberapa berita, ada beberapa orang dari antara mereka yang diusir dari tempat tinggal mereka. Para keluarga dari pasien yang terinfeksi virus ini juga terkadang ada yang terkena stigma negatif dari masyarakat sekitar sehingga mereka dijauhi. Dan dalam dimensi kesehatan mental, seseorang yang bisa terkikis karena terdampak kelelahan ketika diterpa dengan berbagai berita yang miris tentang penyebaran virus ini. Semua ratapan seperti ini menunjukkan kepada kita betapa kita begitu menantikan pemulihan bagi masyarakat kita dari krisis multidimensi dalam kondisi pandemi ini. Apakah untuk selamanya kita akan seperti ini? Sampai kapan kita akan sukar menjawabnya? Namun dalam kondisi pandemi seperti ini dan perenungan dari Mazmur 85 ini, kita boleh kembali dikuatkan untuk tetap menantikan dengan penuh harap dan keyakinan akan karya pemulihan dari Tuhan yang telah, sedang, dan terus berlangsung. Sebab Dia adalah Tuhan yang memulihkan. Selain itu ya, dalam masa penantian ini, di mana kita menantikan karya pemulihan Tuhan, dalam masa seperti ini, kita juga boleh turut berpartisipasi dalam karya pemulihan dari Tuhan yang sedang dan terus berlangsung ini, dengan menghadirkan shalom atau damai sejahtera yang juga meliputi penegakan keadilan, kasih, dan kesetiaan dalam relasi kita dengan sesama dan lingkungan sekitar kita. Sehingga karya pemulihan Tuhan juga dapat dinyatakan dan dialami oleh sesama kita.
Mari kita berdoa. Dikaulah kehidupan dari jiwa kami, ya Allah. Jikalau Kau ambil hadirat-Mu daripada kami, jiwa kami mati. Karenanya, ya Allah, bersegeralah menolong kami. Dikaulah keselamatan kami, ya Allah. Hanya padamu kami beroleh damai sejahtera. Karenanya, ya Allah, pulihkanlah kami. Dikaulah Raja atas hidup kami, ya Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan tuntunlah kami dalam menanti dan berpartisipasi di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang terus menguatkan kita, dan firman Tuhan yang terus menuntun kita untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sembari persembahan diberikan, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya, dan genaplah dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan didik. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya ajak kita semua berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah kami, ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan ini ya Tuhan, dan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih dalam pelayanan-Mu di GKT Trinity. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam segala hal yang dikerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam warta. Ada 3 hal yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan syukur, baik perpuluhan dan syukur, dapat mentransfernya di rekening gereja, atau juga dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan yang terdekat untuk mengambil di rumah masing-masing. Yang kedua, PA akan dilaksanakan hari Kamis jam 8 malam seperti biasa lewat via grup WA. Dan untuk remaja akan dikirimkan renungan seperti biasa pada hari Sabtu di grup WA yang ada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doksologi. Saya persilakan kepada hambanya. Mari Ibu Bapak, jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
jemaat sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai.